Shalom, sahabat yang terkasih dari Bible Study Online CK7 yang sangat setia mengikuti acara ini, dan juga para pemimpin-pemimpin, para pelayan-pelayan dalam jemaat yang terus bersedia menjadi contoh dan teladan di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita membaca firman dan kita memahami, maka kemudian kita bisa melakukan dengan praktis, mengaplikasikan firman Tuhan ini. Dan hari ini di dalam episode Amsal ke-29 akan mempelajari bagaimana peranan orang benar dalam memerintah, orang benar yang mendengarkan firman, dan ketika mereka dipercaya untuk memerintah sebuah negeri. Kembali lagi kita melihat bahwa ini adalah bagian dari satu kumpulan besar, lalu dibagi kepada unit-unit, 4 unit, 28, 2 unit, kemudian 29 juga 2 unit. Nah, ketika orang-orang itu mengeraskan hati mereka terhadap teguran, terhadap peringatan yang didasarkan kepada firman Tuhan, kita akan melihat penghakiman yang mendadak dari Tuhan. Dan itu akan membuat mereka jatuh dan tidak bisa pulih lagi dari hukuman Allah. Jadi kalau banyak suara-suara yang mengingatkan untuk kita kembali kepada jalur, atau para pemimpin disuruh kembali kepada jalur yang benar, kita mesti mendengar. Karena kalau tidak, penghakiman Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Sekonyong-konyong dikatakan. Itu akan menghancurkan. Dan kalau sudah jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Dan mari hari ini sangat relevan pembahasan ini, supaya kemudian kita mengerti apakah kita dipercaya di dalam sebuah pemerintahan kecil, keluarga, gereja, atau mungkin di dalam perusahaan, di dalam tempat kita berkomunitas. Biarlah kiranya kebenaran ini akan menolong kita, mengingatkan kita bagaimana kita bertindak dengan benar dan seturut dengan pengajaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah, membangun kerinduan kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami berjalan senantiasa di dalam jalur-jalur Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang damai, Allah yang benar, Allah yang adil. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan. Haleluya. Thank you Lord. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. 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 Ku berikan hatiku kepadamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menyatakan kehendak-Mu yang sempurna, jalan-jalan-Mu yang adil dan jalan-jalan-Mu yang lurus. Jalan-jalan yang membawa terang dan kehidupan akan Engkau nyatakan pada hari ini lewat pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada waktu kita melanjutkan ke Amsal 29. Ini merupakan bagian ketiga dan keempat dari satu kumpulan, yaitu 28 dan 29. Tentang bagaimana para pembesar, para penguasa, bila mereka dipercayakan untuk memimpin, mereka harus memimpin dengan mendengarkan kepada pengajaran firman. Jadi taatlah kepada firman Tuhan. Pemimpin yang benar harus pertama tegak lurus kepada firman, kepada Alkitab, kepada pengajaran firman. Takut kepada Tuhan, itu kata utamanya. Takut kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidup seturut dengan ajaran kebenaran firman. Kemudian nanti dia harus juga tunduk kepada hukum-hukum yang mengatur di dalam sistem kenegaraan. Lalu yang ketiga, dia harus bersedia untuk melayani rakyat. Karena itu yang Alkitab ajarkan senantiasa, jangan menjadi penindas. Jangan memeras rakyatnya. Jangan membuat rakyatnya menjadi sangat menderita. Nah, kita melihat dari ayat 1 sebagai inti utama tentang bagaimana tidak boleh menegarkan tengkuk. Lalu ayat yang kedua, mari masih lagi mengingatkan kita tentang betapa kalau para orang benar ini bertambah banyak. Dikatakan jika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Artinya ada satu kegelisahan, ada satu keresahan di antara rakyat karena orang fasik yang memimpin. Kita tahu bahwa orang fasik ini juga asosiasikan dengan orang bebal, orang yang tidak mau tahu firman, orang yang jahat, orang yang memberontak kepada Allah, orang yang tidak peduli kepada kemanusiaan. Nah, kalau kita melihat nanti baru bagian 3, yaitu dari ayat 3 sampai 15 dan bagian keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24 dan ditutup dengan nanti bagian yang terakhir, yaitu penutup dari ayat 27 tentang kembali lagi bagaimana kontras antara orang bodoh atau orang bebal dengan orang benar atau orang jujur. Bahwa orang bodoh itu menjijikkan bagi orang benar, tapi orang jujur itu jalannya menjijikkan bagi orang fasik. Nah, berarti kita bisa melihat gaya hidup orang benar itu pasti akan dimusuhi oleh orang fasik. Ya, atau sebaliknya, gaya hidup orang fasik itu pasti menjadi kejijian bagi orang benar. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana saat orang benar itu atau orang yang takut akan Tuhan itu memerintah sebuah negeri. Ada 3 hal yang akan kita belajar sepanjang 29 ini, Amsal 29. Yang pertama, bahwa ketika orang benar memerintah, mereka mendatangkan sukacita dan stabilitas atau ketenangan melalui kebenaran. Ayat 3 sampai 6. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur menghabiskan harta. Raja mempertahankan negeri dengan keadilan, tetapi orang yang menuntut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Mereka yang diangkat untuk memerintah, dikatakan bahwa mereka ini akan memberikan kestabilan dalam kekayaan, karena dibandingkan dengan mereka yang fasik, mereka yang berdosa,
Yaitu di dalam ayat yang ketiga dikatakan orang yang bergaul dengan pelacur menghabiskan harta. Kita sudah melihat sebelumnya di dalam kumpulan pertama dari Amsal Raja Salomo kepada anak-anaknya, yaitu Amsal 1 sampai dengan 9. Betapa banyaknya diingatkan tentang jangan bergaul dengan perempuan-perempuan binal, perempuan-perempuan yang pelacur. Dan dikatakan kamu akan miskin di sana, kamu akan memboroskan hartamu. Jadi di sini bagaimana orang fasik itu menghancurkan hidupnya, salah satunya menghancurkan hartanya dengan keterlibatannya terhadap dosa-dosa seksual. Di dalam ayat yang ketiga. Tetapi dikatakan bahwa mereka bisa memimpin dengan kestabilan. Dikatakan di sini adalah kata menggembirakan ayahnya. Sebenarnya ini lebih kepada tepatnya memberikan ketenangan kepada ayahnya. Yaitu kepada otoritas di atasnya, kepada pendahulunya, dan juga kepada rakyat yang dipimpin. Jadi ketika seorang pemimpin itu memerintah dengan benar, membawa kestabilan, tidak akan menguras harta kekayaan bangsa itu. Karena dikatakan kalau kamu hidupnya berfoya-foya terus menerus, hanya menggelontorkan dana hanya untuk kesenangan, sepertinya yang cuman pembangunan kosmetik gitu kalau istilah politiknya. Hanya sesuatu yang kelihatannya untuk pencitraan. Nah ini kalau digelontorkan ini justru menguras anggaran sebuah negara itu. Dan ini terjadi banyak di negara-negara yang runtuh. Karena jor-joran saudara. Akhirnya biasanya kita lihat bahwa inflasinya makin meningkat. Meroket tinggi. Tetapi dikatakan orang benar itu adalah orang yang rajin dan mengelola dengan benar. Sehingga membawa ketenangan. Dan salah satu ukuran sebuah bangsa itu menjadi sejahtera itu adalah adanya kestabilan ekonomi. Sehingga orang bisa membangun dengan baik. Orang berusaha dengan baik. Orang bisa menginvestasikan modal mereka dengan baik. Nah yang kedua, bahwa di dalam kestabilan itu orang benar ini mendatangkan kestabilan negeri. Artinya ketertiban, keamanan di dalam ayat yang keempat. Raja mempertahankan negeri dengan keadilan. Dengan keadilan itu artinya ada kemerataan kepada semua orang-orang yang baik itu mereka yang kaya maupun mereka yang kurang sejahtera. Mereka diberikan semuanya hak yang sama. Tetapi dikatakan kalau kamu itu menuntut banyak pajak akan meruntuhkannya. Dan sebenarnya kita tahu ini nanti terjadinya kepada anak Salomo. Di mana anak Salomo itu menuntut pajak lebih berat. Sehingga terjadilah pemberontakan dan kemudian apa yang terjadi? Kerajaannya pecah. Ini sebenarnya yang sudah terjadi dalam firman Tuhan. Dan negara-negara yang menaikkan pajaknya begitu berat tanpa ada pemerataan. Kita bisa melihat adanya kesenjangan itu. Berbeda dengan negara-negara seperti negara sosialis yang ada banyak di Eropa. Skandinavia contohnya, negara-negara Eropa Utara. Pajaknya cukup tinggi. Di Belanda pajaknya 40% ke atas. Tetapi semua orang dari mulai yang paling miskin, tidak ada orang yang mengemis. Bila Bapak Ibu pergi ke negara Belanda, saya melayani banyak di sana, jarang kita menemukan pengemis. Jarang sekali. Kenapa? Karena mereka dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Mereka mendapatkan tempat. Kenapa? Karena walaupun mereka semua dituntut dengan pajak yang progresif, tetapi kemerataan kesejahteraan sosial, social welfare mereka itu cukup tinggi. Orang-orang jompo itu bisa berusia lebih dari 90 tahun. Tante saya itu sampai 95 tahun. Dan aman tinggal. Mertua saya 88 tahun. Aman tinggal sendiri. Dengan flat yang baik dan sangat nyaman. Jauh lebih nyaman daripada rumah-rumah kebanyakan kita di sini. Padahal itu orang jompo. Nah dengan kata lain kita belajar di sini. Sebab firman itu mengajarkan kalau pemimpin itu benar, maka ada kestabilan di dalam keadilan, ada kestabilan di dalam keuangan. Lalu juga ayat 5 dan 6 bahwa mereka memberikan kestabilan kepada pemerintahannya. Karena dikatakan orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat. Orang-orang yang cuma memuji-muji
pimpinannya, tanpa membuat sesuatu yang baik, itu justru mendatangkan jerat kepada sesamanya. Bahkan dikatakan orang yang terjerat oleh pelanggarannya, karena mereka hidupnya hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi kepada orang benar dikatakan bahwa mereka akan bersuka cita. Jadi pertama, ketika orang benar memimpin sebuah negeri, bersukacitalah dan adanya kestabilan. Jadi mendatangkan sukacita, mendatangkan kestabilan. Yang kedua, ketika orang benar itu memimpin, dia memberikan kedamaian dan juga memberikan sejahtera kepada negeri itu oleh karena kebenaran. Ayat 8 sampai 15 di sini dijelaskan tentang antitesa daripada orang benar, yaitu 3 jenis manusia nanti yang merusak kedamaian sebuah negeri. Jadi ketika orang benar itu memerintah, mereka pertama pasti akan memulihkan kedamaian, memulihkan keamanan. Orang memiliki rasa aman gitu loh kalau jalan malam-malam. Nggak takut, nggak dibegal, gitu, nggak dirampok. Orang tuh nggak perlu harus hidup dikungkung seperti dalam ketakutan. Karena juga yang kedua ada keadilan. Bahwa orang tidak takut berurusan dengan hukum. Seringkali kita takut. Lalu kenapa nanti dikatakan ada sebuah ungkapan ya. Kalau saya hilang sapi, lapor nanti bisa hilangnya rumah. Karena begitu banyak biaya yang keluar. Nah ini kalau di dalam sebuah masyarakat yang koruptif itu begitu. Tetapi dikatakan begini. Ada 3 lawan daripada orang benar. Mari kita lihat. Yang pertama ayat 8. Pencemooh. Pencemooh mengacaukan kota. Tetapi orang bijak meredakan amarah. Pencemooh. Nah ini diulang lagi dalam ayat yang ke-11. Ketika orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, orang bijak itu meredakannya. Jadi pencemooh ini adalah orang-orang yang mengutarakan, kita tahu bahwa mereka itu memberikan kata-kata yang memprovokasi orang untuk marah. Itu pencemooh. Makanya di Kejadian 1, jangan kita duduk di kalangan orang-orang seperti ini. Orang-orang pencemooh adalah orang-orang, bukan orang yang mengkritik, beda. Kalau mengkritik dengan kebenaran itu mendatangkan berkat. Tetapi kalau orang itu mencemooh, itu dia menyebarkan berita bohong, menyebarkan kampanye-kampanye hitam, menyebarkan juga bahkan penyesatan-penyesatan informasi. Nah, orang seperti ini itu mengobarkan kemarahan. Kita tahu bahwa kerusuhan itu dimulai dengan berita-berita yang kemudian santer lalu merusak ketertiban sebuah masyarakat. Yang kedua, antitesa orang benar ini adalah orang bodoh. Orang bodoh yang mengamuk. Ayat yang ke-9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Nah ini orang-orang yang kalau ditegur malah marah. Malah bikin ribut. Malah mungkin ngelaporin orang itu yang menegur itu kepada pihak berwajib. Ini orang-orang bodoh, saudara. Orang-orang bebal. Orang-orang yang tidak mau diingatkan. Makanya kalau orang bijak itu berperkara dengan orang bodoh, pasti akan kelihatan yang kalah siapa. Yang pasti kalah itu orang bijak. Karena orang bodoh ini udah gak mau diingetin, ngeyel, kalau istilah Jawanya ya. Lalu kemudian akhirnya mereka marah karena kesombongannya itu diusik. Dia lapor. Dan akhirnya jadi runyam. Ribut jadi akhirnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah para pembunuh. Orang yang haus darah di dalam ayat 10. Yaitu orang-orang yang membenci orang saleh. Yang tidak peduli berapa mayat yang akan mati, nggak ada urusan sama mereka. Dan ini kita tahu di dalam negara-negara diktator, itu besar sekali laporan seperti itu. Mayat-mayat yang tidak jelas, yang hilang dan seterusnya. Nah saudara-saudara, ayat yang ke-11 diulang lagi nih. Orang bebal melampiaskan amarahnya. Lalu ayat 12,
Kalau pemerintah menuruti kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Kembali ya, pencemooh tadi. Kabar-kabar yang bohong. Kalau semuanya penuh dengan kebohongan, istilah kita disinformasi, memberikan kabar-kabar yang menyesatkan. Ya, kebenaran yang menyesatkan. Jadi lihat ya, kebenaran tapi menyesatkan. Harusnya kan kebenaran itu membawa terang, membawa pembebasan. Tapi dikatakan bila pemerintah menuruti kebohongan, yang terjadi semua orang-orang di bawahnya itu menjadi fasik, menjadi bebal, menjadi jahat. Itu sebabnya saudara-saudara, orang bijak membungkam orang bebal. Dan dikatakan bahwa ini kata-kata yang terakhir, mereka akan meredakan amarah. Jadi ketika seorang benar itu memimpin, akan membawa ketenangan, meredam amarah itu dengan cara yang benar. Jadi yang pertama tadi, ketika orang benar itu memimpin akan ada sukacita dan akan ada kestabilan. Yang kedua, ketika orang benar itu memimpin akan ada kedamaian. Ya, dari sampai dengan ayat yang ke-15 kita bisa melihat di situ tentang bagaimana kedamaian itu bisa terjadi. Tetapi juga berarti mereka bisa menegakkan keadilan. Dikatakan raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan saja mempermalukan ibunya. Nah, kita bisa nanti melihat di sini penting sekali. Bagaimana sebuah didikan. Bagaimana menegakkan sebuah keadilan itu tidak pandang bulu. Kalau itu anak sendiri, tetap kita harus disiplinkan. Pertanyaannya bagaimana bila Anda memerintah dan yang membuat masalah itu adalah anak sendiri. Alkitab jelas sekali mengajarkan di sini. Jangan biarkan, didik mereka. Kalau tidak bikin malu nanti. Nah, nanti kita akan lihat ini sebagai aplikasinya. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Ayat 16 sampai dengan 27. Nah, di dalam Amsal kita mesti menyadari ini. Setiap nasihat dalam Amsal mengandung sebuah motivasi, dorongan. Walaupun ini tidak dinyatakan secara terang-terangan atau secara eksplisit. Contohnya ketika dikatakan tadi mengenai ayat 15, mendidik, mendisiplinkan dengan tongkat. Nah, coba kita mundur sedikit di ayat 18 dari pasal 19. Orang yang cepat marah, dikatakan ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajar anakmu. Kata ini di dalam perjanjian baru dipakai sebagai kata paideia, mendidik dengan tegas, dengan disiplin tinggi. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan kalau orang tua itu tidak menghajar, menyesah anaknya, maka anak itu sebenarnya tidak lain tidak beda lah anak haram. Artinya seorang tua yang baik adalah orang tua yang bersedia mengambil konsekuensi mendisiplinkan anaknya. Tetapi tidak menginginkan kematian. Berarti secara eksplisit begini. Kalau orang tua itu tidak mendidik, sebenarnya dia sedang membuat jalan anaknya itu menuju kepada kebinasaan atau kepada maut, kepada kehancuran, kepada kematian. Bukan, tentu kita tidak menghajar sampai orang itu mati. Karena beda antara menyesah dengan menyiksa. Kita tidak boleh menyiksa. Dalam mendisiplinkan tidak boleh menyiksa. Tetapi mendisiplinkan, menghajar. Menyesah itu saudara bukan menyiksa atas dasar amarah. Nggak boleh. Dalam mendisiplinkan anak, mendidik anak kita tidak boleh karena dari amarah, dari emosi lalu kita disiplinkan mereka. Wah, itu anak-anak akan jadi pahit. Nah, di dalam pasal 29 ayat 16 sampai 27 kita melihat bagaimana seorang ayah atau ibu atau orang tua
dipanggil sebagai pemurid. Disiplinkanlah anak-anakmu. Jadi dengan kata lain, orang tua, kamu harus memuridkan anak-anakmu. Dan ini menyiratkan bahwa rumah itu adalah tempat mengajarkan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi motivasinya di sini adalah kalau orang tua itu kerja keras waktu anak-anaknya masih muda, dia akan mendapatkan nanti berkatnya pada waktu dia tua dan anaknya sudah beranjak dewasa dan bisa mandiri. Mari kita lihat berkat ketika orang tua itu kerja keras mendisiplinkan anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang nantinya banyak orang akan mengatakan, kamu tuh ya kok kayaknya keras banget sih sama anakmu. Seringkali orang tua atau pemimpin yang berdisiplin tinggi itu selalu dianggap sebagai bad guy. Selalu dianggap, ini orang nih, wah jahat nih gitu ya. Padahal mereka bukan jahat. Mereka itu tegas. Para pemimpin yang berdisiplin tinggi itu sebenarnya nantinya anak-anak yang didisiplinkan itu kan berterima kasih. Saya punya guru yang berdisiplin tinggi. Waktu kita didisiplinkan tuh aduh rasanya, aduh ini orang kayaknya nyiksa banget ya. Karena kita nggak ngerti, belum melihat berkatnya. Tetapi kemudian ketika kita melihat, oh ini loh yang diajarkan sebenarnya. Ini loh hasilnya kepada saya. Kita akhirnya bisa berterima kasih kepada mereka. Nah saudara-saudara, ketika orang tua mendisiplinkan anaknya dengan baik, apa yang akan menjadi berkat? Mari kita lihat ayat 17. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi ayat 2 dan juga ayat yang ke-6 sama saudara, bersukacita kalau ada orang benar, ya. Bersukacita kalau orang benar itu memerintah atau mendidik. Lalu ayat 15 ada kehormatan karena dikatakan bila anak-anak orang benar itu ditegur, dididik, dia tidak akan mempermalukan. Artinya dia justru mendatangkan penghormatan kepada orang tuanya. Bahkan mungkin akan memberikan ketenangan istirahat fisik ya kepada para orang tua di masa tua mereka. Jadi dengan kata lain, pada waktu anak-anak itu masih berusia muda, kita harus kerja keras, mendisiplinkan, mengingatkan, mengajarkan berulang-ulang, menegur, menasehati, berulang-ulang kepada anak kita. Jangan pernah menyerah. Karena nanti sekali mereka masuk dan mendapatkan kebenaran itu, masuk dalam hati mereka, dan menjadi sebuah keyakinan bagi mereka, menjadi sebuah nilai bagi mereka. Dengan kata lain, ibarat benih itu ditanam ya, kan perlu waktu dia untuk tumbuh. Perlu waktu untuk tumbuh. Kadang-kadang waktu kita lihat, kok nggak diajar, dirawat segala macam, kok kayaknya nggak tumbuh-tumbuh ya, kita kesel kadang-kadang. Tapi saudara, ada sebuah tanaman, yaitu tanaman bambu Tiongkok. Bambu ini kalau ditanam, ya dikasih steknya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nggak kelihatan apa-apa. Begitu aja terus. Orang-orang yang kadang-kadang nggak ngerti, bilang udahlah ngapain sih kamu begitu? Kayaknya sia-sia deh. Tapi ketika bambu ini dirawat terus, pada tahun menjelang tahun kelima, dia bertunas. Nah, luar biasanya terjadi mujizat. Sebenarnya, setelah dia bertunas, maka pertumbuhannya itu akan cepat. Lalu akan semakin banyak. Dan yang lebih hebat, mau dipotong akan lebih banyak lagi. Mau dipotong akan lebih banyak lagi. Bahkan bisa berkali-kali orang menuai bambu itu. Ini luar biasa. Di dalam kita mendidik anak, kadang-kadang aduh capek. Tapi nanti ketika mereka sudah mendapatkan sebagai nilai hidup mereka, oh saudara, kita akan melihat berkatnya luar biasa. Tetapi sebaliknya, bila orang tua abai,
Udahlah dimanjain aja, dikasih semua yang mereka mau, dikasih kemewahan, dikasih semua kekayaan. Saya nggak bilang bahwa anak-anak itu harus jadi miskin, enggak. Tetapi kita mesti tahu bagaimana mendidik mereka dan mengelola kekayaan seusia mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada orang tua yang abai mendisiplinkan anak mereka, yang tidak mau dengan tegas mendisiplinkan kalau mereka berdosa? Apa yang terjadi? Hanya karena alasan mereka takut dianggap sebagai orang tua yang keras, orang tua yang jahat. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita bisa melihat di dalam kisah masyarakat kita. Anak-anak itu mempermalukan orang tua mereka. Anaknya masuk penjara, anaknya mati kena narkoba, anaknya berantem, anaknya menyiksa orang, dan seterusnya. Siapa yang malu? Orang tuanya. Ada lagi saudara bisa melihat anaknya itu terus dimanjakan dengan uang. Sehingga anaknya gak pernah belajar kerja keras. Gak pernah belajar untuk rajin. Mereka malas, mereka minta terus ke orang tuanya. Karena dia orang tuanya kaya. Mereka gak mau berusaha, dikasih perusahaan. Gak mau kerja, mereka masih maunya dapat jatah bulanan terus. Sementara yang anak satunya mungkin yang habis-habisan kerja. Tapi dengar baik. Sampai usia tua, orang tua yang mengizinkan anaknya seperti ini akan kerja keras terus membiayai anaknya. Mungkin sampai dia harus membiayai cucu-cucunya. Sayang sekali. Harusnya dia bisa menikmati usia tuanya dengan melihat anak-anaknya berhasil. Anak cucunya dikatakan anak cucu orang benar perkasa di bumi. Artinya mereka menjadi alatnya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bila mereka abai mendisiplinkan? Oh, orang tua ini akan kerja keras terus. Sampai tua dia masih kerja terus untuk membiayai anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak mau berusaha atau malas. Atau bahkan mungkin terjerat dengan kejahatan dan seterusnya. Hari ini kita belajar bahwa terlepas dari semua urusan yang ada di luar. Mari kita melihat akhirnya. Semua bermula dari rumah kita. Semua bermula dari anak-anak kita yang kelihatannya sekarang kecil. Tetapi waktu kita mendisiplinkan mereka, kita percaya akan ada ketenangan, sukacita, tawa, dan kedamaian. Kiranya ini akan mengingatkan kita berdoa terus untuk pemimpin, berdoa untuk para orang tua. Tuhan menyertai saudara. Bapak hamba berdoa untuk para orang tua, untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah kiranya terus Tuhan ada kebenaran yang akan dinyatakan. Dan Engkau akan terus memberkati para orang tua untuk tidak menyerah. Menabur kebenaran, mengajar, mendisiplinkan walaupun kelihatannya sakit pada hari ini. Mereka tidak nyaman tetapi kami percaya bahwa buahnya nanti akan mendatangkan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.